Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa Ibu mengganggu kegiatanmu hari ini? Tidak kok Bu, tidak sama sekali. Boleh Ibu duduk nemenin Aisyah? Boleh Bu, silahkan dengan senang hati. Silahkan duduk Bu. Nah, sekarang kan saatnya jam istirahat. Kok Aisyah tidak bergabung bersama teman-teman bermain atau jajan ke kantin? Enggak Bu, Aisyah lebih memilih menyendiri Bu daripada bergabung dengan teman-teman di kantin ataupun bergabung bermain bersama teman-teman. Memang Aisyah nyaman duduk sendiri. Ibu perhatikan Aisyah cemberut terus dan melamun terus. Sepertinya ada sesuatu yang difikirkan. Malahan pas Ibu mengajar di kelas tadi, Aisyah selalu terdiam dan duduk memisahkan dari teman sekelas. Ada teman yang iseng ya sama Aisyah? Sebelumnya maaf ya Bu ya. Kalau misalnya tadi Aisyah kurang memperhatikan pelajaran Ibu. Aisyah juga menjauh dari teman-teman. Aisyah tidak bersemangat Bu untuk belajar. Tidak ada masalah sih dengan teman-teman di kelas, Bu. Baik, kalau kondisinya seperti ini, marilah kita sama-sama berdiskusi, ngobrol dari hati ke hati. Jadi tujuan hari ini agar Aisyah merasa nyaman belajar di kelas. Nah, kalau tidak ada masalah dengan teman-teman di kelas, kenapa coba Aisyah menghindar dari mereka semua? Apalagi saat jam istirahat seperti ini. Padahal enaknya bermain, bercanda, atau jajan ke kantin gitu. Iya, Bu. Sebenarnya Aisyah pingin, tapi Aisyah sedang merasa kesal, Bu. Akhirnya belajar di kelas juga jadi malas, Bu. Apalagi harus bergabung dengan teman-teman yang lain. Itu, Bu. Guru bahasa Inggris selalu menyindir Aisyah karena tidak pernah mengikuti les privat bahasa Inggris. Beliau menganggap seakan-akan Aisyah tidak mempedulikan pelajarannya dan tidak mengerjakan tugas-tugas dari beliau, Bu. Bahkan nilai Aisyah yang seharusnya lebih tinggi malah kalah oleh teman yang biasa-biasa saja di kelasnya. Selama ini Aisyah selalu disiplin, Bu. Berusaha datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik, Bu. Tapi seperti ini yang saya rasakan, Bu. Aisyah merasa bingung jadinya, Bu. Oh iya, memang Ibu lihat Aisyah tuh biasanya periang, ceria, dan selalu semangat belajar ya. Apa Aisyah merasa nyaman dengan perubahan sikap Aisyah sendiri? Kalau seandainya Aisyah mengikuti les privat bahasa Inggris bersama guru dan teman-teman, apa kemampuan berbicara bahasa Inggris Aisyah semakin mahir atau memang Aisyah tidak bisa sama sekali? Coba Aisyah pikirkan baik-baik. Iya, Bu. Padahal Aisyah ingin menjadi anak yang berprestasi, Bu. Aisyah ingin bisa berbahasa Inggris dengan lancar agar bisa belajar di luar negeri. Aisyah juga ingin sekali membahagiakan orang tua dan juga ibu guru senang melihatnya kalau Aisyah menjadi anak yang berprestasi. Tapi Aisyah tidak terima, Bu, diperlakukan seperti ini. Hanya gara-gara Aisyah tidak mengikuti les privatnya, guru tersebut selalu menyindir di depan teman-teman dan nilai Aisyah juga jadi kecil, Bu. Aisyah malu, Bu. Lebih baik Aisyah menyendiri di sini. Aisyah merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Coba sekarang Aisyah pikirkan baik-baik. Kalau selamanya bersikap seperti ini, kira-kira keinginan belajar di luar negeri atau keinginan untuk membahagiakan orang tua dan guru, kira-kira bagaimana? Apakah yang diimpikan Aisyah itu akan terwujud? Kalau seandainya Aisyah murung, kesal, dan tidak bersemangat dalam belajar, tentu Aisyah tidak akan meraih prestasi yang dicita-citakan, Bu. Aisyah tidak bisa membahagiakan kedua orang tua, guru, nanti juga Aisyah merasa kecewa dengan perilaku Aisyah sendiri. Perasaan Aisyah juga tidak nyaman, Bu. Mulai saat ini Aisyah janji, Aisyah akan bersemangat lagi untuk belajar. Dan Aisyah akan coba untuk mengikuti les privat bahasa Inggris itu, Bu. Aisyah tidak akan menyerah dengan permasalahan di sekolah ini, Bu. Ini salah satu tantangan yang harus Aisyah hadapi ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah Aisyah memang anak yang bersemangat.
Aisyah itu selalu berani berubah untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Tetap semangat ya Nak belajarnya, pantang mundur dalam bertempur dan pantang menyerah apalagi pasrah. Berusaha merubah diri itu sangat penting loh, agar hidup ini tidak sia-sia dan merugi di kemudian hari. Baik, Bu. Aisyah akan meminta maaf kepada Pak Guru dan akan mengikuti les privat bahasa Inggris bersama teman-teman. Terima kasih sudah mengingatkan Aisyah, Bu. Ibu memang sosok guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa sangat bermanfaat untuk saya dan suatu hari nanti Ibu bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena Ibu sudah membantu Aisyah. Terima kasih banyak ya, Bu. Amin, sama-sama Aisyah. Terima kasih Ibu juga ya. Semangat Aisyah. Semangat Ibu. Baik, selesai ya. Bagus sekali coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Coach dan Coach Aisyah di sini. Dari pengamatan yang saya lihat, di sini Coach sudah menunjuk tujuan, yaitu tadi menyelesaikan permasalahan Aisyah dalam kenyamanan belajar di kelas gitu ya. Tadi sudah terlontar dalam percakapan. Kemudian yang kedua, Coach juga sigap dalam memberikan pertanyaan pada identifikasi, yaitu langkah yang kedua. Nah, di sini diantaranya pertanyaannya adalah ada teman yang iseng, kenapa Aisyah menghindar gitu. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, dalam merencanakan aksi, di sini coach memberikan pertanyaan dan umpan balik gitu. Terdengar dari percakapan, salah satunya apa Aisyah nyaman, apakah kemampuan berbicara bahasa Inggris akan mahir atau malah jadi tidak bisa gitu. Di situ terlihat bahwa coach memberikan pertanyaan dan juga umpan balik untuk merencanakan aksi. Selanjutnya dalam langkah keempat yaitu tanggung jawab, di sini coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen. Salah satunya kira-kira keinginan belajar di luar negeri tercapai atau tidak, yang seperti itu. Apakah bisa menunjukkan prestasi kepada orang tua dan guru atau tidak gitu. Di sini coach sudah memberikan umpan baliknya sehingga coach sendiri mempunyai komitmen untuk menjalankan rencana aksinya. Menurut saya begitu. Terima kasih.